Kalau dari dulu saya mencari suka manusia, saya nggak perlu berapologetika. Apologetika ini adalah pelayanan yang paling rawan banyak dibenci. Ya, berbeda pendapat dikit dibenci, berbeda ini dibenci, nggak suka dijatuhkan. Tapi saya kan tidak mencari muka sama manusia. Siapakah manusia? Kita menghormati, tapi yang perlu ditakuti hanya Allah, bukan? Begitu. Nggak ada orang Kristen menggeruduk ya. Hanya orang-orang yang dari hantu itu yang suka menggeruduk. Kristen tidak ada menggeruduk ya. Jadi yang menggeruduk tuh mak sebelah. Kristen mau karismatik, Pentakosta kayak HKBP apa Katolik, Ortodoks tuh nggak pernah menggeruduk. Tapi kalau yang lain, yang satu itu, yang dari hantu itu pasti menggeruduk. Karena hantu itu suka menggeruduk ya. Begitu. Jadi harus hati-hati. Ya, silakan Ruby. Halo, Ruby. Apakah ada Ruby? Oh, tidak ada ya. Oke. Siapa tuh yang menggeruduk? Nggak tahu. Tanyakan pada hatimu. Ini baru. Silakan Abi Wanda. Boleh saya cari apa pertanyaan bagi kakak? Oh ya boleh dong. Kan naik ke atas mau tanya. Oke. Ini bagaimana kung saya tambang di sini ya kan? Kalau menurut saya, maaf ya, kalau menurut saya, Cupapi menyenyo. kenapa kalau Yesus itu dianggap Tuhan gitu? Yesus tidak dianggap Tuhan karena dia memang Tuhan. Oke. Ya kakak, terus. Lalu Ya, lanjut. dia tidak dianggap Tuhan, dia memang Tuhan. Kalau dianggap berarti dia bukan Tuhan. Dia memang Tuhan, bukan dianggap Tuhan. Gak ada yang menganggap dia Tuhan. Karena memang dia Oh, Tuhan. siap. Tapi kakak, kalau manusia mati itu atas kehendaknya siapa? Manusia mati itu Tuhan mengizinkan, tapi yang membuat kita mati itu adalah dosa. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Tuhan nggak pernah mematikan manusia. Tapi gini kak, ada Jangan keluar dari Kalau kita- aplikasi, saya nggak bisa dengar. Kenapa? ada teman saya yang bilang kalau kita mati itu tuh karena gara-gara organ tubuh kita mati. Ya itu Ya, dosa apakah betul, itu kakak? begini. Dosa Oh, iya. dosa itulah yang membuat kita terpisah dari hidupnya Allah. Maka ketika Oh, kita siap. terpisah dari hidupnya Allah, ketika kita Iya. jauh dari hidupnya Allah, maka lambat laun tubuh kita ini akan melemah dan kita akan mati karena sudah tidak sanggup lagi. Karena kita sudah terpisah dari hidupnya Allah. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Iya. hidupnya Allah terpisah dari mereka, makanya mereka bisa mati. Oh, siap kakak, saya mengerti. Gitu. Oke. Lalu, Makasih untuk ini jawaban. ada lagi yang mau kamu tanya? Oh, oke, saya mau tanya Ini lagi. satu lagi kak. Ya, silakan. Manusia hidup tuh dengan apa begitu? Kayak ada teman satu itu, kami ada berdebat nih. Dia tanya kita hidup itu karena siapa? Kita hidup itu karena Allah. Kita hidup karena Allah mengizinkan kita hidup dan pada mulanya memberi kita hidup. Oke. Sekarang saya tanya kakak. Oh, ya. Saya mau tanya kakak lagi sekarang nih. Kalau seandainya kakak nih, kakak menyembah Tuhan Yesus atau menyembah Allah Subhanahu wa taala? Saya tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu itu siapa. Saya mengenal Allah yang Esa, Sang Bapa, bersama dengan firman-Nya yaitu Yesus Kristus dan Roh-Nya yaitu Roh Kudus. Oh, siap. Saya menyembah Allah yang Esa. Begitu. Oh, siap.
Oke, mengerti saya. Hmm, ada lagi yang mau kamu tanya sebelum kita beralih? Oke, saya tanya lagi ya. Bentar. Bentar ya kakak, bentar ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Dia bilang bahwa dia bilang bukan, itu karenanya apa, organ-organ tubuh tidak berfungsi. Memang betul sih organ tubuh berfungsi. Kakak saya mau tanya, Hmm. apakah kita mati dalam manusia ini? Kalau kita mati, siapa yang dihentikan organ tubuh kami? Siapa yang dihentikan organ tubuh kamu? Maksudnya, ya semua organ tubuhmu berhenti kalau mati. Maksudnya, Siapa yang hentikan gitu? tidak ada yang menghentikan itu. Semuanya berhenti sendiri karena kita sudah kehilangan hidup dari Allah. Makanya dia menua, dia mati sendiri. Gitu. Dosa itu yang membuat itu mati. Jadi jangan berbuat dosa ya. Iya, semua orang sudah berdosa, makanya kamu harus percaya Yesus agar apa? Agar ketika kamu Ya. Iya, mau limpu. Mobile Legends. West Indies. tetapi hidup kembali. Kalau dia sudah mati tapi dia berkuasa menghidupkan dirinya sendiri, maka kita pun yang nanti yang akan mati akan dihidupkan kembali. Oh, siap. Mungkin nggak kamu berharap hidup? Mungkin nggak kamu berharap hidup dari dia yang tidak hidup? Kan nggak mungkin. Makanya jangan percaya nabi, jangan percaya rasul, percaya kepada Yesus Kristus saja. Begitu. Oke, yang saya tanya sekarang, Yesus Kristus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Dia Tuhan, 1 Korintus 8:6. Oke. Lalu gini. Lalu dia dihidupkan oleh siapa? Dia menghidupkan dirinya sendiri, Yohanes 10 ayat 17. Itu Saya mau tanya lagi nih kakak, siapa yang menciptakan? yang menciptakan dunia sama hewan sama manusia itu siapa? Yesus Kristus, Yohanes 1 ayat 3. Oke. Kuasa apa? Dengan kuasa apa itu? Yesus Kristus, Yohanes 1 ayat 3. Dia yang menciptakan. Dengan kuasa apa itu dia menciptakan itu? Ya dia yang punya kuasa, nggak ada kuasa api, kuasa laut tuh, nggak ada. Wong dia berkuasa sebagai pencipta. Mana mau mati lolo? Mana mau masuk neraka? Ya loro milik terbuka itu. Siap. Nah, kayak gitu ya, kita lanjut ke yang lain. Oke. Oke. Berilah diri habis dan gitu ya. Untuk mendengarkan ide dan jangan hanya mendengarkan ibadah. Untuk silakan Pak Fantos Waruwo. Halo, selamat malam. Silakan Pak, selamat malam. Ya, mau tanya aja ini tentang Yesus. Ya, silakan, apa yang mau ditanya Pak? Apakah waktu Yesus di dunia itu punya waktu nggak ya? Punya kesempatan berbuat dosa nggak ya? Makasih. Dia punya kesempatan berbuat dosa, tetapi dia tidak mau berbuat dosa dan tidak bisa berbuat dosa karena dia kodratnya kudus. Dia punya kesempatan, tapi dia tidak mau melakukan itu. Ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, dia punya kesempatan untuk berdosa, tapi dia tidak mau berdosa karena memang dia tidak bisa berdosa. Wong dia datang dari yang kudus, dikandung dari Roh Kudus, makanya hidupnya taat dan takluk kepada hukum Taurat, Galatia 4 ayat 4. Dia begitu kudus, dia tidak berdosa dalam segala hal. Bahkan pengadilan Roma pun tidak bisa membuktikan bahwa dia bersalah. Mahkamah Sanhedrin pun tidak bisa membuktikan bahwa dia berdosa. Tetapi karena kebencian mereka, membuat mereka menghina-hina Kristus dan pada akhirnya menyalibkan dia.
Siapa yang membuktikan Yesus Kristus Tuhan kita itu bersalah? Yang bisa membuktikan dia berdosa? Tidak ada. Gitu. Jadi dia tidak pernah berbuat dosa. Dan tidak punya kesempatan ya. Ada kesempatannya tapi dia tidak mau. Begitu. Ada kesempatan itu ada tapi dia tidak mau. Jangan Anda pikirkan kalau dia punya kesempatan nggak. Jadi seakan-akan berarti Tuhan Yesus itu punya peluang berbuat dosa. Bukan. Kesempatannya artinya apa? Selama dia di dunia, dia dicobai. Dicobai itu kan adalah kesempatan iblis untuk membuat Tuhan Yesus berdosa. Tetapi kan Tuhan Yesus nggak mau dan nggak bisa berdosa. Karena dia datang dari yang kudus. Kesempatan itu diciptakan oleh iblis. Tapi Tuhan Yesus tidak mau tunduk pada iblis, sedangkan ia hanya mau tunduk kepada Bapaknya saja. Begitu. Baik, terima kasih Elia Meron. Terima kasih. Salam Oke. kenal dari Nias. Kami orang Nias. Oke, salam kenal ya. 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 Terima kasih. Jadi Tuhan Yesus itu tidak pernah berbuat dosa ya. Dia selalu diperhadapkan dengan kesempatan agar dia berbuat dosa. Iblis itu kan selalu membuat kesempatan agar Tuhan Yesus sekiranya jatuh dalam dosa. Dia dicobai. Itu adalah kesempatan yang iblis buat agar Tuhan Yesus jatuh dalam dosa. Tapi ternyata ya Tuhan Yesus memang tidak bisa berbuat dosa. Tuhan Yesus kodratnya nggak mau berbuat dosa. Tuhan Yesus memang nggak akan pernah bisa berbuat dosa. Ya kan? Orang Farisi mencobai dia, membuat kesempatan agar Tuhan Yesus jatuh dalam dosa. Menurutmu bagaimana hukum Musa begini. Itu kan orang Farisi itu membuat kesempatan agar Tuhan Yesus berbuat dosa. Gitu. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau dan dia tidak bisa berdosa. Makanya semua usaha-usaha orang Farisi, usaha-usaha iblis itu tidak berguna. Karena memang kodratnya Kristus itu dari yang kudus, maka dia tidak bisa melakukan yang cemar. Maka kekudusan Kristuslah yang membuat kita, yang membawa kita kepada pengudusan. Makanya percaya kepada Kristus adalah tentang sanctification, purification, and justification. Pembenaran, pengudusan, dan pemurnian. Karena Kristus itu murni, dia itu kudus, dan dia itu benar. Begitu. Oke, kita lanjut ya. Kenapa ada yang panas-panas di bawah ya? Seperti kadrun-kadrun ya. Jangan. Tidak boleh panas ya, biarlah hanya panci saja yang panas ya. Hidup kita jangan panas ya.